Terima kasih masih bersama YPB Movie. Sambil menunggu manga yang lain rilis, YPB akan membahas manga seru lainnya yang juga digarap oleh satu orang yang sama dengan Dragon Ball Hakai. Jadi untuk ceritanya tentu tidak kalah menarik dengan Dragon Ball yang sudah dibahas dan belum rilis lagi. Semua orang tahu bahwa Goku dan Vegeta adalah dua makhluk panah yang sangat kuat yang dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Ketika Dragon Ball Super dimulai, Goku bahkan tidak bisa menahan sentilan dari Dewa Penghancur. Tapi sekarang dia melampaui hampir semua dari mereka, dan semua ini dalam waktu kurang dari 10 tahun. Tapi, berapakah tingkat kekuatan Goku dan Vegeta setelah bertahun-tahun berlatih? Seberapa kuat para Saiyan ini ketika mereka mencapai usia yang lebih tua? Dalam video ini, YPB ingin menceritakan sebuah kisah baru yang menggambarkan tingkat kekuatan Goku dan Vegeta dalam 30 tahun di masa depan. Di ruang hampa yang luas di semesta ketujuh, ratusan ledakan dampak dan gelombang getaran dapat terlihat secara bersamaan saat berbagai benda langit hancur. Di tengah semua tampilan kekuatan ini, dua jenis energi dapat diamati, satu dengan warna putih dan yang lainnya dengan warna ungu sebagai garis-garis cahaya. Dua tubuh bergerak dengan kecepatan luar biasa, bertabrakan berkali-kali, dan dengan setiap tabrakan, gelombang dampak raksasa dihasilkan. Namun, pada satu saat tabrakan yang lebih kuat terjadi, menghasilkan gelombang dampak yang begitu kuat sehingga mengubah persepsi realitas. Setelah benturan terakhir ini, tubuh-tubuh itu berhenti saling berhadapan selama beberapa detik. Dan pada saat inilah kita dapat melihat siapa kedua petarung ini, yaitu Goku dan Vegeta. Namun, mereka tidak tampak seperti yang bisa kita lihat. Goku memiliki tampilan yang lebih tua, seolah-olah dekade telah berlalu sejak terakhir kali kita melihatnya di Dragon Ball Super. Vegeta di sisi lain tampaknya mempertahankan usia yang sama, tapi mengenakan pakaian yang sangat berbeda, yaitu pakaian Dewa Penghancur. Tapi bukan hanya penampilan mereka yang berubah, mereka menggunakan transformasi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dalam transformasi ini, keduanya memiliki rambut yang lebih panjang, bulu yang tersebar di seluruh tubuh mereka, dan memiliki ekor. Rambut dan bulu Goku berwarna putih, sementara rambut dan bulu Vegeta berwarna ungu. Setelah tabrakan dan menghentikan gerakan mereka sejenak, mereka mulai bergerak lagi. Tapi kali ini bertukar pukulan dengan kecepatan yang sangat intens, sehingga hanya sosok kabur mereka yang dapat dilihat. Di tengah pertukaran pukulan ini, masing-masing mendaratkan pukulan ke wajah yang lain, menyebabkan mereka terhuyung mundur. Meskipun luka parah dan terengah-engah, mereka tetap tersenyum. Vegeta memuji saingannya, menyatakan bahwa meskipun usianya sudah lanjut, Goku masih berhasil melampaui dirinya sendiri lebih dan lebih lagi. Goku menjawab dengan mengatakan bahwa dia akan terus berevolusi lebih jauh lagi. Vegeta menyarankan agar dia dan Goku menyelesaikan ini dengan satu pukulan terakhir, dan dia mulai mengumpulkan energi yang sangat besar di salah satu tangannya. Goku setuju dengan usulan itu dan memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Goku dan Vegeta terbang ke arah satu sama lain, di mana keduanya memancarkan energi yang sangat kuat di tangan mereka. Pada saat itu, Whis datang terbang dan berteriak agar mereka segera berhenti, tapi sudah terlambat. Pukulan dua Saiyan bertabrakan dalam ledakan cahaya yang besar. Ketika cahaya menghilang, Goku dan Vegeta tidak lagi berada di sana. Whis memejamkan mata dan menghela napas, bertanya-tanya bagaimana kekuatan yang tampaknya sederhana bisa meningkat ke level ini. Dan untuk memahami apa yang terjadi, mari kita kembali ke beberapa jam yang lalu. Itu adalah hari biasa lainnya di planet Virus, di mana Virus akhirnya bangun dari tidur panjang. Dia terbangun berkatabrakan dua alarm yang tersebar di kamarnya. Whis yang mendengar ledakan segera memasuki kamarnya. Kehadiran sang Angel sedikit mengejutkan Virus, karena dia tidak menyangka Whis ada di planet itu. Virus bertanya berapa lama dia tidur, dan Whis menjawab bahwa dia tidur selama 30 tahun yang panjang. Bahkan setelah mengetahui dia tidur selama 3 dekade, Virus tidak sepenuhnya puas, karena dia ingin tidur setidaknya selama 50 tahun. Tapi Whis mengatakan padanya bahwa dia tidak boleh tidur terlalu lama lagi, karena dia bukan lagi makhluk abadi dan masa hidupnya sedang berlalu. Virus membalas itu tidak apa-apa baginya, karena meskipun tubuhnya tidak lagi abadi, salah satu keunikan rasnya adalah dia bisa hidup selama ribuan tahun. Dan menurut perhitungannya, dia masih memiliki setidaknya 5000 tahun lagi. Ketika Virus meregangkan tubuh, dia menyebutkan bahwa dia ingin melatih tubuhnya sedikit, dan dia minta Whis untuk menemaninya berjalan-jalan di sekitar planet. Whis tentu saja langsung mematuhi perintahnya.
Sambil mereka berjalan di sekitar planet, Beerus bertanya mengapa Whis tidak ada di bumi. Saat ini, Whis adalah seorang angel dan dia seharusnya ada di sana membimbing dewa penghancur Vegeta yang baru. Whis menjawab bahwa dia bersama dewa penghancur baru sampai beberapa hari yang lalu dalam kampanye kerja di seluruh alam semesta. Tapi setelah itu berakhir, Sang Hakaisin memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari dan bosan dengan kehadiran Whis. Jadi, dia memerintahkan Whis untuk kembali ke planet Beerus. Beerus bertanya apakah Whis membawa makanan dari bumi. Dan tentu saja Whis menjawab bahwa dia membawanya. Namun, dia sampaikan seseorang sudah memakan semua makanannya. Beerus menjadi marah dan bertanya siapa yang bisa memakan semua makanan itu. Whis ketawa dan memintanya untuk pergi ke sisi lain planet untuk melihat sesuatu. Beerus melakukan apa yang dikatakan Whis dan terkejut saat melihat sebuah rumah kecil di salah satu taman planetnya, dan di dalam rumah itu adalah Broly, Cilai, dan juga Lemo. Melihat Beerus sudah bangun, Broly menyapa kucing malas itu, tapi Beerus tidak dalam suasana hati yang baik dan bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Whis menjelaskan bahwa sejak Beerus tidur, trio itu tinggal di planet ini dan memutuskan untuk membangun rumah. Goku dan Vegeta mengundang mereka untuk tinggal di bumi. Saat itu, Broly mencoba untuk sementara waktu tinggal di bumi, tapi dia tidak beradaptasi dengan baik dengan planet yang banyak orang dan hal-hal yang terjadi. Makanya, Broly memutuskan untuk tinggal di planet ini saja. Beerus hendak mengeluh banyak tentang semua ini, tapi ketika dia mencium aroma makanan yang sedang dimasak Lemo, itu sedikit menenangkan hatinya. Dan ketika dia melihat wajah cantik Cilai, dia benar-benar yakin untuk membiarkan mereka tinggal. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Lemo dan Cilai tidak banyak menua, tentunya karena karakteristik ras mereka juga. Dan meskipun takut pada Beerus, Lemo dan Cilai senang Beerus sudah bangun dan berencana mengadakan pesta untuk merayakan kebangkitannya dan menyatukan semua orang. Ide mereka adalah mengundang Goku dan Vegeta untuk makan malam di planet ini. Secara luar biasanya, Beerus setuju dan mengatakan dia penasaran untuk melihat bagaimana kedua orang idiot itu setelah sekian lama. Dia bertanya pada Whis apa yang mereka lakukan selama bertahun-tahun ini. Whis mengatakan mereka melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan sebelumnya, yaitu banyak berlatih. Beerus tersenyum dan mengatakan keduanya tidak akan pernah berubah. Whis menyampaikan bahwa mereka sebenarnya telah banyak berubah, di mana mereka jauh lebih kuat dan mereka pasti akan mengejutkan Beerus. Beerus berkata dia tidak sabar untuk melihat mereka. Vegeta berada di Taman Kapsul Corp menatap langit dalam diam ketika Bulma mendekatinya untuk berbicara. Dia tanyakan mengapa Vegeta terlihat begitu termenung, dan Vegeta menjawab bahwa selama kampanye perang terakhirnya di seluruh alam semesta, dia harus menghancurkan banyak planet dan peradaban. Bulma tanyakan lagi apakah dia merasa bersalah tentang hal itu, dan Vegeta mengatakan dia tidak merasa benar-benar bersalah. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan dan semua yang dia hancurkan memiliki pembenaran. Fakta bahwa dia masih melakukan pekerjaannya dengan kriteria yang ditetapkan dengan baik telah sangat meningkatkan Semesta 7, tidak seperti saat bersama Beerus. Tapi terlepas dari semua itu, meskipun melakukan pekerjaannya dengan keadilan maksimal dan alam semesta mendapatkan manfaat darinya, dia masih merasakan ketidaknyamanan dalam apa yang dia lakukan. Untuk menghibur suaminya, Bulma mengundangnya untuk melihat Trunks dan Bula, tapi rencana mereka terganggu ketika Whis tiba di tempat kejadian. Vegeta bertanya apa yang dia inginkan dan mengatakan hari libur mereka belum berakhir. Tapi Whis menjelaskan dia tidak ada di sini untuk bekerja. Dia memberitahunya bahwa Beerus sudah bangun dan mengundangnya serta Goku ke sebuah pesta di planetnya. Vegeta tersenyum dan baru tahu bahwa kucing malas itu akhirnya sudah bangun. Jadi Vegeta setuju untuk pergi karena sudah 30 tahun sejak terakhir kali dia melihat tuannya. Whis senang Vegeta setuju dan kemudian bertanya di mana Goku berada. Sementara itu di alam semesta paralel, Goku Dragon Ball GT baru saja bertransformasi menjadi Super Saiyan 4, memancarkan jumlah kekuatan yang tidak masuk akal. Dia memiliki senyuman di wajahnya dan memberitahu orang di hadapannya bahwa dia sekarang akan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dan orang yang berdiri di depannya adalah Goku tua yang memperhatikan versi paralelnya dengan senyuman ramah. Super Saiyan 4 Goku menyerang dengan melepaskan urutan serangan yang cepat dan kuat. Namun, Goku tua menunjukkan kelincahan yang mengejutkan. Dengan mudah dia menghindari serangan Super Saiyan 4 dengan gerakan yang anggun dan presisi. Menyadari bahwa serangan fisiknya tidak efektif, Super Saiyan 4 Goku memutuskan untuk menggunakan teknik spesialnya. Pertama, dia berpura-pura mencoba pukulan fisik terhadap Goku tua. Tapi saat dia mendekat, dia menggunakan Taioken
kilatan cahaya yang intens yang dimaksudkan untuk membutakan lawannya. Dia menggunakan teknik itu berharap kebutaan sesaat bisa menggoyahkan lawannya dan membuatnya rentan terhadap serangannya. Kemudian dia meluncurkan Kinjan untuk memotongnya, tapi Goku tua menampilkan penguasaan yang tak tertandingi dan dengan mudah menangkis Kinjan dengan gerakan halus. Bahkan dengan mata tertutup karena cahaya intens yang membutakannya, Goku tua mempertahankan senyuman tenang. Dia berkata dirinya bisa melarikan diri dari Taioken, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya karena Goku katakan dia tidak butuh matanya untuk bertarung. Pengetahuannya tentang tubuhnya sendiri begitu baik sehingga dia bisa merasakan melalui semua inderanya. Merasa semakin frustasi, Super Saiyan 4 Goku mengumpulkan semua energinya ke dalam Kamehameha dikali 10 dan melepaskan gelombang kekuatan itu yang memiliki cukup energi untuk melenyapkan seluruh dimensi jika dia mau. Tapi yang mengejutkannya, Goku tua hanya mengarahkan salah satu tangannya ke atas dan kemudian kekuatan telekinesisnya mengalihkan lintasan energi tersebut, mengirimnya jauh ke langit menjauh dari mereka. Goku muda benar-benar terkejut dengan ini. Begitu terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak untuk sesaat. Momen itu lebih dari cukup bagi Goku tua untuk mendekat dan melakukan serangan. Dia menyentuh sebuah titik di lehernya dengan jarinya. Dengan sentuhan sederhana dan lembut dari petarung tua ini, pria muda itu kehilangan transformasinya dan kembali ke bentuk anak kecilnya. Goku kecil penasaran bagaimana Goku tua bisa begitu kuat. Dan Goku tua menjawab bahwa selama bertahun-tahun dia memutuskan untuk fokus tidak hanya pada perolehan kekuatan besar, tapi juga pada peningkatan pengetahuan batinnya. Begitulah cara dia mencapai kekuatan ini yang dia anggap tak terbayangkan di masa lalu. Goku muda tersenyum dan berterima kasih atas pencerahannya itu. Setelah itu dia pingsan karena kelelahan sehingga pertempuran pun berakhir. Memberikan pelajaran kerendahan hati dan perbaikan diri kepada versi Goku yang lebih muda ini. Tapi Goku tua tidak begitu puas, di mana dia menghela napas dengan sedikit frustasi karena telah memenangkan pertarungan lainnya dengan begitu mudah. Pada saat itu, Vegeta dan Whis tiba berkat kemampuan Vegeta. Goku terkejut dan bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Vegeta nggak menyangka bahwa Goku pergi ke dunia yang sangat jauh kali ini dan dia hampir tidak bisa menemukannya. Goku berkomentar bahwa sudah 5 tahun sejak dia bepergian melalui dunia paralel yang tak terbatas ini untuk mencari saingan yang layak. Tapi baginya sangat sulit untuk menemukan seseorang yang kuat. Whis menjelaskan alasan mereka datang adalah untuk mengundang Goku ke pesta di planet Virus. Baru pada saat inilah Goku menyadari betapa laparnya dia dan jelas setuju. Kemudian cerita pindah ke planet Virus, di mana semua orang berkumpul di meja besar yang dilayani oleh Cilai dan juga Limo. Virus ingin tahu apa yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun ini. Dalam kasus Broly, hal-hal menjadi sedikit lebih monoton, di mana dia menghabiskan tahun-tahunnya sendirian di planet ini bersama Cilai dan Lemo yang sesekali berlatih. Dia juga melakukan beberapa sesi latihan dengan Goku dan Vegeta, tapi tidak ada yang terlalu lama. Vegeta ingat bahwa setelah peristiwa yang melibatkan Granola dan Haters, dia melanjutkan latihannya dengan Virus sampai dia dan Whis menganggapnya siap untuk menjadi dewa penghancur berikutnya. Setelah kenaikan Vegeta sebagai Hakaishin, Virus pensiun dan pergi untuk tidur. Dan selama waktu itu, Vegeta telah berlatih secara mandiri dan menjalankan tugasnya sebagai dewa kehancuran yang baru. Goku berkata bahwa dia mendedikasikan seluruh tahun-tahunnya secara eksklusif untuk berlatih juga. Dan sejak Goku mencapai kemampuan tertinggi, dia telah bepergian melalui banyak timeline untuk mencari pertarungan yang bagus. Virus menjadi penasaran ketika Goku menyebutkan mencapai kemampuan tertinggi. Dia penasaran apa yang dimaksud dengan itu. Goku menjawab bahwa dia mengacu pada Shinken. Mendengar ini, Virus benar-benar terkejut. Secara tidak sengaja, dia sampai menyemburkan soda yang sedang diminumnya. Dia tidak percaya bahwa Goku telah mencapai sesuatu seperti itu. Tapi Whis mengonfirmasinya dan mengatakan bahwa Vegeta juga telah mencapainya. Pada saat itu, kedua Saiyan mulai berdebat di mana keduanya menginginkan daging itu. Goku berkata bahwa Vegeta adalah seorang dewa, jadi tidak makan pun tidak masalah. Tapi Vegeta menegaskan bahwa Goku harus tahu tempatnya sebagai makhluk panah dan tidak boleh mendikte apa yang harus atau tidak boleh dilakukan seorang dewa. Melihat ini adalah jalan buntu, Whis menyarankan agar mereka menyelesaikannya dengan cara yang terbaik dilakukan oleh seorang Saiyan
yaitu melalui pertempuran. Tentu saja keduanya langsung setuju. Whis membawa mereka ke wilayah alam semesta yang kosong dan mengatakan dia akan mengisolasi wilayah ruang yang luas sehingga mereka bisa bertarung sesuka mereka. Dia membentuk medan kekuatan pelindung yang mengisolasi ribuan tahun jarak cahaya. Di dalam medan kekuatan ini hanya ada ruang hampa dan beberapa benda langit yang tidak bernyawa. Satu-satunya orang di sana adalah Goku, Vegeta, Whis, dan juga Beerus. Goku dan Vegeta bertransformasi mengambil bentuk spesial mereka. Merasakan kekuatan dari bentuk-bentuk yang belum pernah dia lihat sebelumnya, Beerus bertanya bagaimana mereka mencapai tingkat kekuatan itu. Whis menjawab bahwa keduanya telah mencapai Shinken, teknik tertinggi yang hampir tidak ada dewa atau angel mampu mencapainya. Dan ketika mereka mencapai tingkat pemahaman itu, tubuh mereka menemukan bentuk-bentuk baru yang mewujudkan kekuatan penuh dari esensi mereka. Ini adalah tingkat transcendent. Whis menjelaskan bentuk tertinggi Vegeta terwujud dengan menggabungkan kekuatan Hakai, sementara bentuk tertinggi Goku terwujud dengan menggabungkan kekuatan Ultra Instinct. Percakapan mereka terhenti ketika kedua Saiyan akhirnya memulai pertempuran, meluncurkan diri mereka satu sama lain dengan urutan serangan yang sangat kuat. Dampak suara dari pertukaran udara bergema melalui ruangan hampa menciptakan suara yang memekakan telinga. Kemampuan bertarung mereka berada di puncaknya. Gerakan mereka begitu kompleks sehingga hampir tidak terlihat nyata. Tidak butuh waktu lama hasil pertempuran antara dua makhluk transenden ini untuk melampaui ruang fisik. Jalinan kenyataan mulai terdistorsi, menciptakan celah dimensi di sekitar mereka. Mereka mengutak-ngatik hukum alam semesta, mendorong batas-batas dari apa yang mungkin. Kekuatan Goku seperti badai putih, sementara kekuatan Vegeta seperti badai ungu. Energi mereka bertabrakan terus-menerus, menciptakan ledakan dahsyat yang bergema di seluruh kosmos. Mereka bergerak begitu cepat sehingga mereka seolah-olah ada di mana-mana sekaligus. Menyaksikan pertempuran gila itu, Beerus tidak percaya tingkat kekuatan yang dimiliki keduanya, dan dia menyatakan bahwa mereka bahkan telah melampauinya. Di sini, Whis langsung mengonfirmasinya dan mengatakan itu sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Mantan dewa penghancur itu kini menjadi agak frustasi karena hal ini, dan bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan mereka jika dia masih berada di puncaknya, atau jika dia terus berlatih selama puluhan tahun itu. Cahaya putih dan ungu yang memancar dari mereka mulai menyatu, menciptakan aura multiwarna yang menerangi ruang di sekitarnya. Saat serangan semakin intensif, kekuatan raksasa dilepaskan, merobek ruang waktu saat dia merambat. Dimensi-dimensi baru terbentuk dan larut di sekitar mereka. Beerus dan Whis mulai khawatir tentang hasil pertempuran ini, dan Beerus bertanya apakah ini benar-benar aman. Dengan cemas, Whis mengatakan bahwa meskipun medan kekuatan yang dia buat bagus, tapi segalanya menjadi sedikit tidak terkendali. Goku dan Vegeta memusatkan jumlah kekuatan yang tinggi dan melepaskannya. Tabrakan serangan mereka menciptakan gelombang kejut yang tak terukur yang melintasi semesta ketujuh. Itu begitu kuat sehingga semua makhluk hidup di alam semesta merasakan dampaknya. Dan bahkan di alam semesta lain, energi itu dapat dirasakan. Pada saat inilah Whis memutuskan dia tidak bisa membiarkan pertarungan berlanjut, karena mereka sudah bertindak begitu jauh. Dan karena mereka sudah melampaui batas, sehingga Angel itu perlu bergegas untuk menghentikan mereka. Disinilah cerita kembali ke masa sekarang. Namun sebelum Whis bisa menjangkau mereka, Goku dan Vegeta mengadukan pukulan mereka yang diisi dengan kekuatan besar. Dan kemudian mereka menghilang dalam ledakan cahaya. Whis menyesali hal itu telah sampai pada titik ini dan bertanya-tanya seberapa banyak kerusakan yang bisa terjadi pada level ini. Ketika ledakan cahaya mereda, Goku dan Vegeta menyadari bahwa mereka berada di planet Beerus. Keduanya sangat bingung dengan ini dan mengembalikan transformasi mereka. Beerus dan Whis segera mendekati mereka dan sangat terkejut dengan ledakan cahaya yang baru saja terjadi. Tapi yang mengejutkan mereka, Beerus mengarahkan tangannya ke arah mereka sambil mengisi sejumlah energi besar penghancur dan memerintahkan mereka untuk mengungkapkan siapa mereka, atau dia akan benar-benar menghancurkan mereka berdua. Goku dan Vegeta yang dalam keterkejutan total bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Wah, kenapa Beerus malah tidak mengenali mereka ya? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tapi itulah dia episode pertama Dragon Ball ini. YPB berharap kamu menikmati cerita ini sambil menunggu yang lain rilis. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.